Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mencoba mengenal sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai tercatat di saat turunnya Al-Qur'an. Di awal-awal turunnya Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat untuk menulis selain Al-Quran. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merasa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu juga sangat penting, karena setiap kali ayat turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan. Rasanya kalau tidak terekam, tidak tertulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka akan menyebabkan nanti hilang begitu saja. Sehingga para sahabat secara sembunyi-sembunyi menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketahuan juga. Seorang sahabat melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa si fulan telah menulis dari Al-Qur'an. Nah, kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma kharaja min fammi illa al-haqq faktub. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang dilaporkan telah menulis selain Al-Qur'an adalah, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah keluar dari lisan ini kecuali al-haqq faktub. Tidaklah keluar dari lisan ini, kata Rasulullah, kecuali al-haq, silakan kalian tulis. Sepertinya dua hadis Nabi SAW ini kontradiktif, akan tetapi bisa didudukkan oleh para ulama. Yang pertama, Nabi SAW melarang menulis hadis ini adalah di awal-awal turunnya Al-Quran, sehingga ketika para sahabat Nabi SAW ketika sudah bisa membedakan aina al-Quran wa aina kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah bisa membedakan mana Al-Quran dan mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengizinkan sahabat-sahabat untuk menulis. Dan ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu
wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Nah, kemudian dari hadis ini, dari ayat ini, para ulama mengatakan al-wahyu wahyani. Wahyu itu ada dua. Wahyu yaitu Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikuatkan juga di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabi yang ummi. Ummi di sini adalah tidak terbiasa menulis dan tidak terbiasa juga membaca. Yang membacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepadanya Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Kitab itu Al-Quran, Al-Hikmah Al-Hadis. Kalau kata Al-Hikmah digandengkan dengan Al-Kitab di dalam Al-Quran, maknanya adalah Al-Hadis. Akan tetapi ketika kata Al-Hikmah kalau dia berdiri sendiri, maka maknanya adalah qaulun bali dzu ma'anin katsiratin wa 'amiqah. Jadi hikmah itu adalah perkataan yang singkat, memiliki makna yang luas dan sangat dalam. Itu kalau kata Al-Hikmah di dalam Al-Quran berdiri sendiri. Tetapi kalau dia digandengkan dengan Al-Kitab, maknanya adalah As-Sunnah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah qauli, hadis qauli, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis fi'li, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hadis takriri, penetapan Nabi, diamnya Nabi itu termasuk takrir. Nah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu kiranya ada orang-orang yang brilian yang mampu merekam dan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 7 tahun berada di Madinah. Datanglah seorang pemuda dari negeri Yaman. Ketika itu yang memiliki nama Abdus Syams. Kemudian dia menyatakan keislamannya, kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Dialah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi ini adalah satu kabilah, satu suku yang ada di negeri Yaman. Nah, di kemudian hari sahabat ini karena dia sangat mencintai kucing gitu ya. Suatu saat Rasulullah SAW melihat sahabat ini sedang bermain dengan kucing. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aba Hurairah." Dialah Abu Hurairah. Dia masuk Islam pada saat berumur 28 tahun. Yaitu pada saat Rasulullah SAW mengepung benteng Khaybar. Khaybar inilah merupakan pertahanan terakhir dari kaum Yahudi, yang mereka di kota Madinah selalu melakukan pengkhianatan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Qainuqa. Kemudian mereka diusir dari Madinah sehingga mereka membuat benteng pertahanan di Khaybar. Nah, pada saat itu Khaybar dikepung oleh Nabi Muhammad SAW, dan nanti pada akhirnya pada masa Umar ibn Khattab mereka diusir semua dari Madinah. Karena Umar bin Khattab mengatakan la dinani fil jazirah, tidak boleh ada dua agama di dalam jazirah ini, sehingga mereka semuanya diusir oleh Umar bin Khattab. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
sahabat Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau mulazama, selalu menemani Nabi Muhammad SAW kemanapun Nabi pergi, dan tidak ada satu majlis pun yang pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya kecuali beliau ada di situ. Dan Abu Hurairah ini punya seorang ibu yang ibunya ini adalah sangat dicintainya. Dia tidak suka dengan Islam, tetapi Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya memiliki seorang ibu yang saat sekarang ini belum memeluk Islam. Saya sangat menyayanginya ya Rasulullah, saya sangat mencintainya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun mendoakan supaya ibunya mendapatkan hidayah. Subhanallah, begitu Abu Hurairah pulang ya, kemudian diajak ibunya untuk berislam, ibunya pun menerima dengan senang hati. Nah, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya dulu katanya, aku ini memiliki hafalan yang lemah. Akan tetapi aku ini sangat senang sekali menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian aku sampaikan ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mendoakan supaya hafalan dari Abu Hurairah ini kuat, maka Nabi pun mendoakannya. Subhanallah, Nabi yang berdoa tentunya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat itu kan, aku tidak pernah lupa dengan apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercatat beliau menghafal hadis kurang lebih 5.370 sekian. Yang banyak hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang menyebabkan Abu Hurairah hafalannya begitu banyak menghafal hadis? Yang pertama tadi sudah terjawab, karena doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, haula'il muhajiruna yanshagiluna anfusahum bittijarah wal ansar yanshagiluna anfusahum bizira'ah wa ana rajulun miskin la ahtaju illa luqaymatan summa ulazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, kaum muhajirin ketika itu disibukkan dengan berniaga. Ya, siapa tidak mengenal Abdurrahman bin Auf? Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan? Inilah sahabat-sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, tetapi mereka tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah, kaum Ansar penduduk Madinah ini disibukkan dengan zira'ah. Zira'ah ini adalah mereka kerja di kebun-kebun kurma. Wa ana rajulun miskin, saya ini miskin. Wala ahtaju illa luqaimah, saya tidak memerlukan makan kecuali hanya untuk mengganjal perut saya. Dan beliau termasuk tinggal di Suffah. Suffah itu apa artinya? Kan ada ahlus Suffah. Suffah itu letaknya adalah di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masuk, kalau ibu-ibu ya, masuk ke Raudhah melalui pintu 25, lurus saja nanti akan ketemu dengan Suffah, persis di belakang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gembira juga buat kita semua, ibu-ibu juga. Raudhah sekarang untuk sholatnya ibu-ibu kita semua malam ya. Baru saya pulang dari mengantar jemaah selama kurang lebih 13 hari. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak ini ibadahnya nyaman karena masuk ke Raudhah harus menggunakan tasrih. Tasrih itu izin. Jadi muassasah sudah mengatur semuanya. Ini dipastikan bagi siapapun nanti yang mau berangkat, tanyakan kepada pihak travelnya apakah sudah mendapatkan tasrih atau belum. Karena banyak kemarin ini yang ingin ikut. Ustaz, saya ikut Ustaz. Bahkan dari Malaysia ada beberapa orang yang mau ikut, nggak bisa karena tidak ada tasrih. Atau ditanyakan apakah sudah dapat tasrih atau tidak. Kalau tidak mendapatkan tasrih, tidak bisa masuk ke Raudhah. Dan Raudhah dibagi menjadi dua. Kalau dulu depan belakang, sekarang dibagi tengah begini. Jadi sisa kurang lebih 2 shop di depan,
seperti ini, kemudian baru di belakangnya. Jadi ibu-ibu kalau sholatnya dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika ibu-ibu datang dari belakang ya, dari pintu 25, nanti akan berjumpa dengan satu bangunan mungkin lebih tinggi daripada ini, tinggi sedikit, itulah sufah. Dan bagi bapak-bapaknya, kami ketika membawa jamaah akan menjelaskan tentang mana sih haddu ini, mana batas-batas Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiang, ada tulisannya tuh, yang dekat dengan mimbar ya, mimbar Nabi. Kemudian ada tempat azan, masih ke barat sedikit karena Masjid Nabawi arahnya kemana? Menghadap kemana? Ya, menghadap ke selatan ya. Jadi karena Ka'bahnya di selatan, jadi Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan. Pada masa Raja Salman inilah mihrab itu dikembalikan lagi ke mihrabnya Nabi. Dulu tempat sholatnya di mihrab Nabi, perluaskan ke depannya, ada berapa shop? 1, 2, 3, 4, 5 shop, baru di depannya imam. Sekarang dikembalikan ke mihrab yang pertama. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, saya ini orang miskin. Mereka kaum muhajirin sibuk dengan berniaga, kaum ansor sibuk dengan pekerjaannya di kebun, sedangkan saya ini selalu hadir dalam majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Sebagaimana kata beliau, setelah Nabi mendoakan saya tidak pernah lupa dengan hadis itu. Nah, beliau pernah dikirim oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Bahrain. Bahrain itu di mana? Bahrain, Oman, ya, Kuwait, apalagi Dubai, Qatar, ini satu daerah. Jadi sebelah timur Jazirah Arab. Di Abu Hurairah pernah dikirim ke sana untuk menyampaikan Islam. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, pada masa Umar ibn al-Khattab, Umar bin Khattab ini melarang beliau untuk membacakan hadis-hadis Nabi SAW karena tersebar fitnah. Fitnah tidak terjadi zaman sekarang, dari dulu juga sudah terjadi fitnah. Tersebar fitnah, katanya Abu Hurairah ini menyampaikan hadis-hadis palsu. Jadi karangan para sahabat ada fitnah. Kemudian Abu Hurairah pun menghadap Umar ibn al-Khattab. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, benarkah engkau ini menyampaikan hadis-hadis palsu? Kemudian beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbohong atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di dalam neraka. Wallahi ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidak pernah saya menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun diizinkan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diangkat oleh Umar ibn al-Khattab menjadi gubernur, ya, menjadi gubernur di Bahrain. Jadi Umar ibn al-Khattab kalau mengangkat gubernur, dia selalu bertanya kepada intelijennya Rasulullah. Siapa? Huzaifah bin Yaman. Inilah yang memegang rahasia orang-orang munafik. Jadi beliau disuruh untuk mencatat orang-orang munafiknya di Madinah pada saat itu. Sehingga Umar bin Khattab mendatangi Huzaifah. Ya Huzaifah, adakah nama saya disebut di dalam catatanmu? Huzaifah mengatakan, man la ya'rifu Umar? Siapa yang tidak mengenal Umar? Fa inna syaitana yafirru minhu. Syaitan saja lari dari Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bolehkah saya tahu siapa-siapa saja yang engkau catat? Huzaifah mengatakan dengan tegas, wah ya Amirul Mukminin, umirtu an aktubah. Saya hanya diperintahkan untuk menulis, tidak untuk menyebarkan. Subhanallah, beliau luar biasa dia. Nah, Umar bin Khattab kalau mengangkat gubernur, nanya dia, bagaimana menurut engkau orang ini? Kalau beliau mengatakan, iya, na'am, berarti tidak ada catatannya di situ. Umar cerdas juga.
Tetapi kalau beliau diam gitu ya, bagaimana menurut kau aku akan mengangkat si fulan ini menjadi gubernur? Diam. Nah, Umar ragu-ragu mengangkatnya. Pernah suatu saat beliau mengangkat gubernur. Gubernur ini ternyata kejam. Akhirnya dipanggil oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu diberikanlah dia seekor kambing, kemudian jubah ya, kemudian dengan tongkat. Kamu cocoknya menjadi pengembala, bukan menjadi gubernur kan? Nah, karena ketika itu Umar bin Khattab nanya Hudzaifah, tapi Hudzaifah diam pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain, kemudian masa tugasnya sudah selesai, dia kembali ke Madinah. Nah, tapi sebelumnya beliau ini adalah menikah dengan seorang putri seorang pengusaha. Jadi pengusaha kaya raya di kota Madinah, beliau menikah dengan putri. Akan tetapi Abu Hurairah tetap dalam kesederhanaannya. Harta yang dimilikinya bukan dipergunakan untuk berpoya-poya, bukan dipergunakan untuk berbangga-bangga, tidak. Justru dia membangun rumah-rumah disediakan kepada mereka-mereka yang fuqara wal masakin. Tetap Abu Hurairah ini memperhatikan bahwa dia tidak lupa bahwa dia dulu juga seperti itu dulu, tidak punya dia. Sekarang dia bagaimana dia membuat rumah-rumah diperuntukkan untuk mereka-mereka yang fuqara, fakir dan miskin. Nah, ketika dia pulang dari Bahrain, beliau membawa kurang lebih 10.000 dinar. Nah, Umar bin Khattab nanya, min aina laka hada? Dari mana kamu 10.000 dinar ini? Karena Umar ketika itu ya wajar, beliau adalah sebagai seorang khalifah, seorang presiden, ingin mengetahui dong, kan gajinya gubernur sekian, ini kok lebih banyak, dari mana ini? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ini at-tajir, saya juga berdagang. Jadi beliau juga berdagang dia. Kemudian Abu Hurairah mampu menjelaskan dari mana hartanya, maka Umar bin Khattab pun mengatakan, kalau begitu saya mohon maaf. Ini penting ya bagi seorang pemimpin, jadi untuk mengaudit daripada gaji daripada bawahannya gitu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah yang terakhir ini, kisah Abu Hurairah ketika disuruh untuk menjaga Baitul Mal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari datanglah pencuri yang mencuri dari Baitul Mal itu. Kemudian pencuri dilari, ditangkap oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan, ya Abu Hurairah, saya ini orang miskin, saya ini banyak keluarga saya belum makan. Izinkan kali ini saja saya akan membawa makanan ini pulang. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskan orang itu. Kemudian besokan harinya dia cerita kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ma fa'ala asiruka fil lailah. Apa yang dilakukan oleh pencuri itu di malam hari. Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan. Rasulullah mengatakan dia akan datang lagi. Akhirnya di malam kedua Abu Hurairah pun menjaga Baitul Mal ini. Ternyata datang lagi, mencuri lagi, ditangkap lagi. Alasannya juga sama. Karena Abu Hurairah memang dasarnya adalah dia orang miskin, nggak punya gitu ya. Jadi sehingga dia pun iba ya, melihat keluhan daripada pencurinya ini. Akhirnya pun dilepaskan. Keesokan harinya cerita lagi dia kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan dia akan datang lagi katanya. Nah, kemudian malam ketiga ini datang lagi dia. Kemudian ketangkep. Nah, dia Abu Hurairah mengatakan, kali ini saya tidak akan melepaskan kamu. Saya akan membawa kamu menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, la taf'al, ana khaf, saya takut katanya. Tidak, karena kamu sudah 2 kali mencuri, ini yang ketiga, saya tidak akan lepaskan kamu. Kemudian dia mengatakan, ala ukhbiruka, maukah aku beritahukan kepadamu fil Quran ayatun idza qara'ta falam aqraba ilaika. Yaitu satu ayat di dalam Al-Quran, apabila kamu baca, maka saya tidak akan pernah berani mendekat. Kemudian dia membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian setelah itu Abu Hurairah pun
melepaskan orang itu. Kemudian Abu Hurairah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan, kemudian Rasulullah mengatakan, hal ta'lam manhu, tahukah kamu siapa itu? Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu dia apa dia. Tapi dia mengatakan kepadaku, bacalah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat kursi, maka dia tidak akan pernah berani mendekat kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu syaitan, itu adalah syaitan. Sadaqaka wa huwa kadzub, kali ini dia benar, akan tetapi banyak bohongnya, banyak dustanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, hiya a'zamu ayatin fil Quran. Yang dikatakan oleh syaitan itu adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Berarti syaitan tahu gitu ya. Jadi syaitan tahu dan memberikan kelemahannya. Kalau seseorang selalu membaca ayat kursi ini, maka syaitan tidak akan pernah berani mendekat. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa saja yang membaca ayat kursi ini ba'da kulli sholatin, setiap kali selesai dia menjalankan ibadah solat, la yahulu bainahu wa bainal jannah illa al-maut, tidak ada yang menghalangi dia antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi artinya kalau orang mau melazimkan selalu membaca ayat kursi selepas dia menjalankan ibadah solat, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau dibaca di malam hari, maka dia akan dilindungi dari gangguan-gangguan syaitan sampai dia bangun pagi. Kalau dibaca di pagi hari, Allah akan lindungi mulai pagi sampai sore, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat kursi ini jangan sampai kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sekilas tentang kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kemudian yang terakhir, Abu Hurairah ini meninggal dalam usia 78 tahun pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau meninggal di Madinah dan dimakamkan di makam Baqi'. Mudah-mudahan kita bisa meniru kehidupan sahabat yang satu ini, yaitu senantiasa mencintai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jaminan, naddarallahu mura'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha. Allah akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang senantiasa mendengarkan hadis-hadis Nabi, kemudian memahaminya dan menyampaikan kepada orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ning arep iku mah ing bab kok pakai direkam. Jadi ilmu lo sing mulai Rasulullah itu, jadi sekarang ini perdebatan yang ada membedakan